Part 24. Rencana resepsi pernikahan. Kenzo sama sekali tidak terkejut mendengar permintaan Siska. Dia menghampiri wanita itu sambil tersenyum. Kenzo merasa bahagia karena dirinya terlanjur kecewa dengan kebohongan besar yang Siska sembunyikan selama ini. Kenzo sudah lama menginginkan perpisahan dengan Siska, tetapi wanita itu selalu memohon agar tetap mempertahankan dirinya. Namun, apa yang terjadi? Saat Kenzo berusaha untuk tetap menganggapnya sebagai istri, justru pengkhianatan yang dilakukan di belakangnya. Siska saling berkirim pesan mesra dengan laki-laki lain. Kenzo yang mengetahui hal itu merasa makin yakin untuk berpisah dengan sang istri. Ditambah lagi dengan kebohongan menyeramkan yang baru dia ketahui. Kenzo juga tidak terima dengan apa yang telah Siska lakukan terhadap Tasya. Cerai? Kenapa baru sekarang kamu minta pisah? Bukankah dari dulu aku menginginkan hal itu, tapi kamu selalu menolak? Apa karena sekarang kamu sudah menemukan pujaan hatimu? Kenzo dengan santai mengatakan sesuatu yang sangat menyakiti perasaan Siska. Iya, puas kamu mas. Kamu pikir aku gak sakit melihat kemesraan kamu dan Tasya? Sejak dia ada dalam kehidupan kita, kamu tidak pernah menganggapku ada. Kamu lupa dengan hubungan pernikahan kita. Siska tidak mampu membendung air matanya yang akhirnya menganak sungai. Sebelum menikah dengan Tasya, aku sudah memintamu untuk melupakanku. Tapi kamu masih tetap bersikeras untuk bertahan tinggal di rumah ini. Jadi, jangan pernah salahkan Tasya. Kamu juga tahu sendiri kalau aku sudah lama mengaguminya. Apalagi saat ini dia sudah melahirkan penerus untuk keluargaku. Awalnya aku tidak ingin mengatakan ini padamu, tapi kamu yang telah memaksaku. Kamu berani menjalin hubungan dengan laki-laki lain saat masih berstatus sebagai istriku. Mulai detik ini aku talak kamu. Setelah mengucapkan kata talak kepada Siska, Kenzo pun berlalu. Kini Siska sudah memantapkan hati untuk melupakan Kenzo. Walaupun dirinya masih sangat sedih karena mereka harus berpisah, tetapi Siska percaya kalau Kenzo bukan yang terbaik untuknya. Kenzo kini sudah tiba di rumah orang tuanya. Dia pun langsung menuju ruang keluarga. Dia mendapati sang ibu yang sedang menikmati siaran televisi. Wanita itu heran melihat wajah semeringah anak kesayangannya. Tasya mana, Mi? Tanya Kenzo kepada ibunya. Baru masuk kamar, Kevin tidur. Setelah mendengar jawaban ibunya, Kenzo pun segera beranjak menuju kamar dengan perasaan gembira. Hai sayang, Kenzo menghampiri Tasya yang sedang berbaring di samping putranya. Kamu udah pulang mas? Tanya Tasya, dia pun memilih duduk. Kenapa? Kangen ya? Kenzo langsung mendekap tubuh istrinya. Mandi dulu Gi. Tasya melepaskan pelukan suaminya. Mandinya ntar aja. Aku punya kabar gembira sayang. Kenzo meraih tangan sang istri. Kabar gembira? Kabar apa mas? Tasya penasaran. Kamu sekarang bukan istri kedua lagi, tapi istriku satu-satunya, ibu dari anakku. Tasya bingung karena tidak mengerti dengan arah pembicaraan Kenzo. Maksud kamu apa mas? Tanya Tasya ingin tahu. Aku dan Siska sudah memutuskan untuk bercerai sayang. Tasya terkejut mendengar pengakuan Kenzo. Itu nggak mungkin mas. Tasya menaikkan suara. Tapi itu kenyataan sayang. Dia memintaku untuk menceraikannya. Aku bersedia karena dari dulu sudah berniat berpisah dengannya. Tapi dia selalu menolak. Kenzo memberikan penjelasan. Tasya langsung keluar kamar setelah mendengar pengakuan Kenzo. Dia merasa kalau tindakan sang suami membuat dirinya merasa bersalah terhadap Siska. Tasya akan menemui sahabatnya tersebut untuk mencegah adanya perpisahan. Tasya meminta sopir keluarga Kenzo untuk mengantarkan dirinya ke rumah Siska. Dia tidak terima kalau sahabatnya tersebut akan mengakhiri hubungan dengan Kenzo. Tasya berjanji pada diri sendiri akan meninggalkan sang suami demi keutuhan rumah tangga Siska. Tasya pun tiba di rumah Kenzo dan Siska. Dia berjalan terburu-buru agar segera bertemu dengan Siska.
Dia tidak memedulikan Biina yang sedang berada di halaman rumah megah tersebut. "Siska." Tasya mengetuk pintu kamar Siska sambil memanggil nama sahabatnya tersebut. Siska mendengar suara Tasya di balik pintu kamar. Dia pun beranjak menggunakan kursi roda yang selalu setia menemaninya. Dia ingin menemui Tasya. Tasya langsung menghampiri Siska setelah pintu terbuka. Dia pun memeluk wanita tersebut. "Aku mohon, jangan lakukan ini, sis." Tasya menumpahkan bening kristal dari pelupuk matanya. "Lepasin, Syah. Kamu apa-apaan sih?" Siska berhasil melepaskan pelukan Tasya. Tasya memegang tangan Siska. "Jangan berpisah dengan Mas Kenzo, sis. Aku janji akan pergi jauh dari kehidupan kalian. Ini bukan karena kesepakatan kita. Ini murni keinginanku sendiri." Tasya meyakinkan Siska. "Kamu gak perlu melakukan itu, Syah. Gak ada gunanya. Mas Kenzo tetap akan menceraikan diriku." Siska memberikan balasan dengan suara lirih. "Itu gak mungkin. Semua ini karena kehadiranku dalam rumah tangga kalian berdua." Tasya tetap merasa bersalah. "Itu gak benar, Syah. Satu hal yang harus kamu tahu. Mas Kenzo sudah terpesona padamu sebelum kalian menikah." Siska pun mengatakan apa yang sebenarnya kepada Tasya. "Enggak, sis. Mas Kenzo hanya mencintaimu. Aku tahu itu." "Kamu salah, sayang." Kenzo tiba-tiba berdiri di depan pintu kamar Siska. Tasya menoleh ke belakang. Dia pun berlutut di depan Kenzo. "Aku mohon, Mas, jangan berpisah dengan Siska. Aku janji akan pergi. Aku ikhlas agar kalian menjaga Kevin. Aku janji tidak akan mengusik kehidupan kalian." Kenzo pun menyejajarkan posisi dengan Tasya. Dia meraih kedua lengan wanita itu. "Jangan pernah berbicara seperti itu. Kamu akan mendampingi hidupku selamanya." "Enggak, Mas. Hanya Siska yang berhak mendampingimu. Aku hadir hanya sebagai pengusik. Tapi aku janji akan pergi." Tasya meraih tangan suaminya. "Berhenti, Tasya." Siska menaikkan suara. Siska pun memberikan penjelasan kalau dirinya tetap akan berpisah dengan Kenzo. Dia mengatakan kebenaran kalau Kenzo sangat mencintai Tasya. Siska juga mengungkapkan kejujuran bahwa dia akan kembali kepada laki-laki masa lalu yang sangat mencintainya apa adanya. Siska mengaku tidak membenci Tasya karena dia sadar bahwa cinta Kenzo sangat besar terhadap sahabatnya tersebut. Siska berharap agar Tasya menerima Kenzo sepenuhnya sebagai suami yang sangat mendambakan dirinya. Tasya dan Siska pun akhirnya berpelukan. Mereka tidak pernah menyangka kalau persahabatan yang terjalin hampir terputus karena kecemburuan Siska. Namun saat ini mereka berjanji untuk tetap menjadi sahabat selamanya. Hari ini Kevin memasuki usia 4 bulan. Kenzo dan Tasya sudah kembali ke istana cinta mereka. Sementara Siska telah dijemput laki-laki yang setia mencintai dirinya kurang lebih 4 bulan yang lalu. Siska telah mengikat hubungan dengan cinta pertamanya tersebut dalam pernikahan. Walaupun awalnya Siska sangat kesal dan tidak terima dengan cinta Kenzo kepada Tasya, tetapi dia sadar kalau sang mantan suami tidak mungkin menghapus perasaannya terhadap sahabatnya itu. Hanya Tasya yang mampu memberikan kebahagiaan untuk Kenzo. Tasya merasa beruntung memiliki suami seperti Kenzo. Walaupun awalnya dia berpikir bahwa dirinya telah merusak kehidupan Siska, tetapi seiring berjalannya waktu dan penjelasan yang diberikan Kenzo dan Siska, dia pun mengerti. "Anak papa udah mandi belum?" Setelah pulang kantor, Kenzo menghampiri Tasya dan Kevin yang sedang duduk di taman belakang rumah mereka. "Udah dong, Pak." Tasya memberikan jawaban mewakili Kevin yang masih balita. Kenzo mencium kening kedua orang yang dia cintai itu secara bergantian. Laki-laki tersebut merasa menjadi suami paling beruntung karena telah mendapatkan cinta Tasya. Sang istri sudah mengakui besarnya perasaan yang dia miliki untuknya. Kevin tiba-tiba menangis pelan. Ternyata setelah mandi tadi, Tasya belum memberikan ASI. Wanita itu akhirnya memenuhi apa yang diinginkan putranya. Sementara Kenzo sangat terharu melihat tindakan istrinya yang selalu mengerti dengan apa yang dibutuhkan anak mereka.
Sayang, gimana dengan rencanaku? Tanya Kenzo kepada Tasya. Rencana apa, Mas? Kamu lupa sayang, dengan rencanaku yang ingin mengadakan resepsi pernikahan kita. Aku akan memperkenalkan kamu dan anak kita kepada dunia. Terserah kamu aja, Mas. Kenapa respon kamu selalu seperti itu? Karena aku tidak pernah memintamu untuk melakukan itu, Mas. Kamu sudah menikahiku dan aku sudah melahirkan anak untukmu. Apalagi yang kurang, Mas? Toh kenyataannya aku tetap istrimu tanpa mengadakan acara seperti itu. Tasya tetap pada prinsipnya, tidak terlalu menyetujui rencana suaminya. Papi dan Mami juga sangat menginginkan acara itu, sayang. Tolong ngerti, Mas, tapi aku tetap menyerahkan semuanya padamu. Walaupun aku tidak menginginkan acara itu, kalau kamu tetap ingin melanjutkannya, silahkan, Mas. Tasya menyerahkan keputusan kepada suaminya. Kenzo tidak tahu apa yang Tasya pikirkan. Wanita itu tidak ingin kalau dirinya dianggap sebagai perusak rumah tangga orang lain. Tasya sadar bahwa istri Kenzo sebelumnya adalah Siska. Apakah Kenzo akan tetap dengan rencananya